Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua, diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu negara. Kita rakyat biasa ini bisa berbuat apa? Kalau kemudian Pak Jokowi justru dibuntungi oleh Prabowo yang saat itu sudah menjadi presiden. Tanda tangannya bisa mengubah apapun. Keputusannya bisa berlaku untuk apapun. Pak Jokowi yang sudah demisioner dari presiden tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita pertimbangkan itu. Saya meragukan itu. Secara historik berbagai sejarah politik mulai dari zaman Titus Vespasian sampai hari ini tidak ada satupun yang sanggup berdiri dengan dua matahari kembar dalam satu negara, dalam satu kekuatan politik. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu marilah kita semua ini sadar, why should Prabowo? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami. Oke lah Pak Jokowi misalnya sadar bahwa berbagai cita-citanya belum terlaksana di negara ini sehingga perlu ada sustainability. Perlu ada continuity di berbagai tujuan-tujuan Pak Jokowi hari ini. Tapi kenapa harus Prabowo? Prabowo sejak awal sudah anti dengan supremasi sipil. Dari sejarahnya kita bisa tahu dari sejak zaman Orde Baru bagaimana kemudian dia punya catatan sejarah melakukan penculikan dengan dalih kemudian ini untuk stabilitas negara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini kan membuat catatan buruk yang kemudian memberikan tanda bahwa inilah karakter Prabowo. Sekarang kalau misalnya Prabowo sudah dilantik, sekali lagi saya akan ungkit tentang ini, kita berandai-andai saja. Kalau ternyata kemudian dalam 100 hari pertama kekuatan Pak Jokowi diputus, Pak Jokowi bisa apa?